Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Ego di Clue Film. Kali ini gue akan ngelanjutin serial The Last of Us episode ke-6. Sebelum masuk ke alur ceritanya, like jika kalian suka video ini dan subscribe Clue Film agar Mimin semakin semangat membuat konten yang bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. 3 bulan setelah insiden Henry dan Sam, Joel dan Ellie yang berada di suatu rumah. Tepatnya saat musim dingin melanda. Seorang wanita menghidangkan Joel dan Ellie semangkok sup. Dan datang juga pria dengan membawa perburuan beberapa ekor kelinci. Joel menanyakan keberadaan saudaranya, Tommy, yang mungkin ia pernah singgah di sini. Tak tahu akan keberadaan saudara Joel, mereka menyarankan Joel untuk mencarinya menuju timur. Dan mereka melarang Joel dan Ellie melewati sungai kematian karena tidak ada satu orang pun yang selamat dari tempat itu. Dirasa cukup dengan informasi yang didapat, Joel dan Ellie segera bergegas melanjutkan perjalanan untuk mencari Tommy. Baru saja keluar dari rumah itu, Joel yang masih merasa trauma dan saat ini kondisi tubuh Joel juga melemah, membuat Ellie mengkhawatirkan kondisi Joel. Sampai ketika mereka memutuskan untuk beristirahat di lereng lembah, Joel dan Ellie yang menjalin kedekatan di antara mereka. Nampak Joel yang selalu mengkhawatirkan Ellie. Di sini kita bisa lihat bahwa Joel semakin menyayangi Ellie. Mereka juga berbincang tentang harapan kedepannya usai berhasil mengantarkan Ellie ke camp Firefly terdekat. Joel berkeinginan berternak domba, tapi Ellie yang belum memiliki keinginan kedepannya. Dan untuk pertama kalinya, Ellie juga meminta minuman keras ke Joel untuk menghangatkan tubuhnya. Hingga Ellie menjelaskan kepada Joel jika sebenarnya ia tahu kondisi Sam yang sudah terinfeksi sebelumnya. Ellie juga menambahkan jika sempat mengoleskan darahnya ke kaki Sam. Ellie meyakini jika darahnya bisa membantu Sam untuk mencegah Sam terinfeksi. Namun ternyata usaha Ellie sia-sia dan akhirnya tetap membuat Sam berubah menjadi agresif karena virus yang bermutasi di dalam tubuhnya. Joel menjelaskan jika itu bukan sekedar darah yang bisa jadi obat. Menurutnya, itu adalah hal yang lebih rumit dibandingkan sekedar mengoleskan darah Ellie. Dan oleh karena itu Marlin menginginkan Ellie sampai ditangani oleh orang yang tepat agar mereka bisa meneliti Ellie lebih dalam yang akhirnya menemukan vaksin atau obat yang cocok untuk virus ini. Dan di pagi harinya Joel dikejutkan oleh Ellie yang nampak sudah siaga menjaga Joel. Ellie sengaja bangun lebih cepat untuk berjaga-jaga. Di samping itu, Ellie juga sudah mencari info di wilayah mereka. Ia menemukan dataran tinggi. Dan biarpun Ellie seorang anak remaja, ia nampak cukup teliti dalam mengikuti setiap kebiasaan Joel. Dari melihat hal detail dan mampu beradaptasi dengan lingkungan secara cepat. Tibalah mereka di pinggiran sungai dan diiringi hujan salju yang membuat sebagian besar tanah di wilayah itu tertimbun salju. Terlihat juga Joel dan Ellie yang terus siaga yang akan berencana menyelusuri jembatan. Singkat waktu, tibalah mereka di sebuah bendungan di pinggir sungai dan Ellie yang nampak mengagumi indahnya sungai itu saat menyadari jika mereka telah sampai di sungai kematian. Joel memastikan dengan melihat peta untuk mengetahui keberadaannya saat ini. Dari wilayah ini, sedikit lagi Joel dan Ellie akan sampai di salah satu dataran tinggi yang mungkin mereka akan menemukan Tommy di sana. Sampai ketika mereka dikepung oleh sekelompok orang berkuda yang menundukkan senjata kepada Ellie dan Joel. Itu membuat situasi Joel menjadi panik dan terdesak. Menyadari jika Joel dan Ellie sudah tidak bisa lolos dari kelompok itu, membuat Joel akhirnya menyerah. Mereka akan memeriksa Joel dan Ellie dengan seekor anjing untuk mengidentifikasi seseorang yang sudah terpapar virus. Tidak hanya itu, bahkan anjing itu bisa menyerang orang yang telah terinfected.
Joel merasa Ellie akan diterkam oleh anjing itu membuat Joel takut terjadi sesuatu dengan Ellie, yang mengetahui jika Ellie sebelumnya sudah terpapar virus itu. Dan ternyata anjing itu terlihat menyukai Ellie. Sampai akhirnya Ellie dan Joel yang dibawa mereka ke suatu tempat persembunyian mereka. Hingga mereka memasuki sebuah wilayah yang tertutup. Terlihat juga di situ dikelilingin tembok yang besar yang membuat mereka aman dengan ancaman dari luar seperti zombie atau perompak. Dan setelah mereka memasuki gerbang, Joel melihat Tommy yang juga berada di sana. Itu akhirnya membuat mereka senang, bercampur haru, dan mereka meluapkan kerinduan mereka. Lanjut, mereka diajak Tommy untuk makan di sebuah kantin. Terlihat Joel dan Ellie makan dengan lahapnya. Karena selama ini mereka sudah tidak pernah lagi menyantap makanan yang layak untuk dimakan bagi mereka. Tommy memperkenalkan Maria kepada Joel dan Ellie, bahwa Maria adalah istri dari Tommy. Mendengar kabar itu membuat Joel dan Ellie mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Setelah makan, Joel dan Ellie diajak berkeliling oleh Tommy dan Maria. Mereka menjelaskan jika tempat ini sudah dirancang sedemikian rupa, membangun tembok yang sangat besar untuk pengamanan berlapis dan mempersilahkan siapapun yang tidak terinfeksi untuk masuk dan tinggal di sini. Warga di sini saling bekerja sama untuk membangun tempat ini. Serta mereka juga memanfaatkan bendungan untuk pemasok listrik. Ada juga rumah ibadah, fasilitas bermain, sekolah, dan mempersiapkan persediaan sumber makanan dari berternak dan berkebun. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak memanfaatkan radio untuk menghindari orang lain mengetahui tempat ini. Bisa dikatakan di sini adalah tempat yang nyaman dan layak huni, jauh dari ancaman zombie dan kelompok lain seperti Vedra dan Firefly. Maria mempersilahkan Ellie untuk mandi dan beristirahat di salah satu rumah kosong yang ada di ujung jalan. Sedangkan Tommy mengajak Joel untuk pergi ke sebuah bar. Sembari minum, Tommy menanyakan kabar Tess. Namun Joel berbohong kepada Tommy dan dia mengatakan jika Tess baik-baik saja. Dan kini ia ingin mengantarkan Ellie menemui keluarganya yang tersisa di salah satu camp Firefly. Dan Ellie adalah salah satu anak petinggi Firefly. Menilai jika Joel adalah orang yang baik, Joel menyangkal Tommy jika Firefly membayar Joel untuk mengantarkan Ellie. Dan Tommy menyarankan Joel untuk pergi ke salah satu markas Firefly terdekat yang berada di sebuah kampus Colorado. Di sana juga terdapat laboratorium milik Firefly. Dia juga menambahkan agar Joel berhati-hati karena di sana sudah termasuk zona merah yang mungkin banyak perompak bersenjata dan kemungkinan terburuknya bertemu dengan orang yang sudah terinfeksi. Sampai akhirnya Joel mengajak Tommy untuk ikut, namun dia menjelaskan jika dia saat ini tidak bisa meninggalkan tempat ini karena dia ingin menjaga dan merawat Maria yang sedang hamil. Mengerti Tommy memiliki alasan yang kuat untuk tetap berada di tempat ini, Joel akan pergi dengan Ellie keesokan paginya. Di luar, Joel tiba-tiba lemas dan melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan anaknya Sarah. Di tempat lain, Ellie yang selesai mandi, ia melihat sebuah surat dari Maria untuk menemuinya di rumahnya. Maria juga menyiapkan semua pakaian untuk Ellie gunakan. Setibanya Ellie di rumah Maria merasa jika rambut Ellie sudah sangat panjang. Dia berniat untuk merapikannya. Di saat Maria memotong rambut Ellie mengetahui jika Maria adalah seorang asisten jaksa di Omaha. Dan dia menanyakan siapa nama yang tertulis di bingkai di atas perapian. Maria mengungkap jika itu adalah Sarah, anak Joel yang tewas, dan Kevin adalah anak dari Maria. Setelah itu Maria mengajak Ellie untuk pergi ke salah satu bioskop dan di sana berisi sekumpulan anak seusianya. Di tempat lain, Tommy mencoba berbicara dengan Joel dan memberinya sepatu boot untuknya. Merasa bersalah dengan membohongi Tommy sebelumnya, Joel menceritakan cerita yang sesungguhnya tentang kematian Tess
dan Ellie adalah anak yang sudah terinfeksi. Tapi Joel bersikeras jika Ellie sudah terinfeksi sejak 3 bulan lebih lamanya. Dia tak mengalami perubahan setelah itu. Joel meyakinkan Tommy jika Ellie adalah anak yang kebal akan virus Cordyceps. Joel juga mengungkapkan jika Ellie pernah menyelamatkan nyawanya saat mereka berada di Kansas. Dengan bersedih, Joel sekarang merasa memiliki masalah pendengaran dan ia merasa fisiknya sudah lemah. Dia merasa takut untuk melangkah ke depan. Di saat melihat kondisinya saat ini, takut terjadi sesuatu dengan Ellie ke depannya, membuat Tommy luluh dan memutuskan untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Setelah itu, Joel memutuskan untuk menemui Ellie. Dan di saat Joel bertemu Ellie mengetahui jika Tommy akan menggantikan posisi Joel untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Ellie merasa Joel telah menelantarkan Ellie. Joel meyakinkan bahwa Ellie akan lebih aman bersama Tommy. Meskipun Joel yang terus mendesak Ellie agar mau ikut dengan Tommy, yang membuat Ellie semakin marah kepada Joel. Dan Joel memutuskan jika hari ini mereka akan berpisah dengan Ellie dan berangkat ketika fajar besok. Di keesokan paginya, Tommy yang akan pergi dengan Ellie dikejutkan oleh Joel yang sudah berada di sana. Joel mengatakan jika dia memutuskan untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Let's go. Di jalan, Joel sempat mengajarkan Ellie menggunakan senapan laras panjang untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ellie tersenyum dan kagum dengan ketepatan Joel mengenai target itu. Berhari-hari pun telah mereka lalui bersama, tepatnya 5 hari perjalanan. Setibanya di kampus Colorado, mereka tidak melihat keberadaan Firefly. Lalu, mereka berniat menuju laboratorium untuk memastikan jika Firefly masih menempati tempat ini. Terlihat juga beberapa kawanan monyet yang membuat Ellie senang. Karena itu pertama kalinya dia melihat monyet setelah sekian lama. Sesampainya di laboratorium, Joel dan Ellie memutuskan untuk masuk dengan memeriksa ke dalam ruangan laboratorium. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang berada di atas. Curiga akan itu membuat Joel memeriksanya dan melihat kondisi camp laboratorium yang berantakan. Dan ternyata itu adalah ulah sekawanan monyet yang masuk ke ruangan melewati jendela. Di sebuah papan mereka melihat satu tempat yang sudah diberi tanda. Ellie dan Joel meyakini jika kelompok Firefly sudah bergerak ke kota Saint Mary untuk berpindah tempat dan melihat jika di sana tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan Firefly. Lalu Joel dan Ellie memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang berjalan berkelompok. Tahu akan itu, Ellie dan Joel segera meninggalkan ruangan itu dengan sangat hati-hati. Sampai ketika namun Ellie dan Joel bisa mengatasi perompak itu. Sialnya, Joel terkena potongan kayu tajam yang menancap di perutnya. Ternyata perompak itu tidak hanya satu. Joel dan Ellie melihat teman perompak itu yang sedang mengejar mereka. Namun Ellie dan Joel berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Dan itu membuatnya lemas tak berdaya akibat sudah kehabisan darah. Tidak lama kemudian Joel terjatuh dan tersungkur tepat di pinggir jalan. Dengan sedih, Ellie memohon agar Joel tetap bertahan. Dan The Last of Us episode 6 pun berakhir. Semoga kalian enjoy dengan alur cerita kali ini. Silahkan kunjungi daftar playlist ulasan episode The Last of Us lainnya di channel ini. Oke, like jika kalian suka video ini dan support ke film dengan subscribe agar Mimin semakin semangat membuat konten yang bisa menghibur kalian semua ke depannya.
Sehat-sehat selalu teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.